Pukul 5 pagi, dan suara itu kembali lagi. Sreng, sreng, tak. Bunyi sutil yang beradu dengan wajan besi itu seolah menembus bantal yang Baskara gunakan untuk menutupi telinganya. Di dapur kecil yang hanya berjarak 5 langkah dari kamarnya, Lestari, ibunya, sedang bertarung dengan uap minyak dan aroma terasi yang menyengat. Bagi dunia, itu adalah aroma kehidupan, tapi bagi Baskara, itu adalah alarm yang menyebalkan. Ia mengerang, menarik selimutnya lebih tinggi, mencoba mengusir bayang-bayang wajah ibunya yang pasti sedang berkeringat di depan kompor gas tua yang sering macet. Setiap pagi selalu sama, kebisingan yang tak kunjung usai, bau masakan yang menempel di baju kerjanya, dan ocehan kecil tentang sarapan yang harus dihabiskan. Baskara, nasinya sudah matang. Ayo makan dulu sebelum berangkat. Suara Lestari terdengar lembut, tapi di telinga Baskara, itu terdengar seperti tuntutan. Ia melangkah keluar kamar dengan rambut berantakan, dan kemeja yang belum disetrika sempurna. Di meja kayu yang taplaknya sudah mulai pudar warnanya, sepiring nasi goreng, dengan telur mata sapi yang pinggirannya sedikit gosong sudah menunggu. "Bu, aku sudah bilang, jangan masak terasi pagi-pagi. Bau ini menempel di rambutku, orang kantor bisa mengira aku baru pulang dari pasar," bentak Baskara, tanpa menatap mata ibunya. Lestari hanya tertegun, tangannya yang memegang lap dapur perlahan turun. Ia tidak membalas, hanya mengangguk kecil sambil merapikan letak sendok di samping piring anaknya. Baskara menyambar tasnya, mengabaikan piring yang isinya hanya ia sentuh sedikit. Ia melangkah menuju pintu depan, tepat saat suara azan subuh baru saja selesai bergema di kejauhan, digantikan oleh suara mesin motor tetangga yang mulai dipanaskan. Lestari mengejarnya sampai ke ambang pintu, membawa sebuah kantong plastik kecil berisi kotak makan siang. "Ini, dibawa. Ibu buatkan sambal teri kesukaanmu," ucapnya pelan, mencoba meraih tangan Baskara. Namun, Baskara hanya mendengus dan menepis pelan tangan itu. "Tidak usah, Bu. Aku ada rapat makan siang di kafe mewah. Jangan buat aku malu membawa kotak plastik berminyak ini ke sana," ketusnya sebelum menghidupkan motornya, dan membelah kabut pagi yang dingin, meninggalkan ibunya yang masih berdiri mematung di teras rumah yang sempit. Di kantor, waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Baskara. Layar komputernya menampilkan tumpukan data yang memusingkan, tapi fokusnya terusik oleh getaran ponsel di atas meja. Sebuah pesan masuk dari ibunya, "Jangan lupa minum air putih yang banyak, cuaca sedang panas." Baskara memutar bola matanya, dan menghapus pesan itu tanpa membalas. Baginya, perhatian ibunya terasa seperti belenggu yang menyesakkan. Ia merasa ibunya terlalu lemah, terlalu lambat, dan terlalu mencampuri urusannya. Setiap kali ia melihat panggilan masuk dari rumah, ia merasa beban di pundaknya bertambah. "Kenapa dia tidak bisa membiarkanku tenang sehari saja?" gumamnya dalam hati, sambil terus mengetik dengan kasar di atas keyboard, melampiaskan kekesalannya pada benda mati itu. Malam hari adalah puncak dari segalanya. Baskara pulang dengan sisa tenaga yang hampir habis setelah lembur yang melelahkan. Saat ia membuka pintu, ia mendapati Lestari masih duduk di sofa ruang tamu yang busanya sudah kempes, terkantuk-kantuk sambil menunggu kepulangannya. Televisi tua menyala tanpa suara, menampilkan gambar yang semutnya lebih banyak daripada warnanya. "Kenapa belum tidur? Sudah kubilang jangan menungguku," suara Baskara meninggi, memecah kesunyian malam. Lestari tersentak bangun, mencoba tersenyum meski matanya tampak merah karena kantuk. "Ibu cuma mau memastikan kamu sudah kunci pintu. Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Berhentilah memperlakukanku seperti bayi," teriak Baskara sebelum membanting pintu kamarnya, menyisakan keheningan yang menyesakan di ruang tamu itu. Namun, keesokan paginya, semuanya berubah. Baskara terbangun, bukan karena suara sutil atau aroma terasi, melainkan karena keheningan yang begitu pekat. Ia menatap jam dinding. Sudah pukul 7. Harusnya dapur sudah sibuk sejak 2 jam yang lalu. Ia menunggu, berharap mendengar suara batu kecil ibunya, atau gemericik air dari keran dapur. Tapi yang ada hanyalah suara detak jam yang terasa lebih keras dari biasanya. Ia keluar dari kamar dengan rasa heran yang bercampur dengan kecemasan yang tiba-tiba merayap di dadanya. Dapur itu kosong. Kompor gasnya dingin, tidak ada asap yang mengepul, dan wajan besi itu tergantung rapi di tempatnya, kering dan bersih. Rumah itu terasa sangat sunyi, seolah-olah seluruh nyawanya telah pergi bersama udara pagi yang hampa. Baskara memeriksa kamar ibunya, namun kasurnya sudah rapi dan kosong. Dengan panik, ia lari ke depan rumah, dan menemukan Jaka, tetangga sebelah rumah yang sedang menyapu daun kering. "Pak Jaka, lihat ibu saya," tanya Baskara dengan suara bergetar. Jaka berhenti menyapu, wajahnya tampak serius dan sedikit kecewa.
Tadi pagi-pagi sekali Pak RT dan saya membawa ibumu ke klinik Bas. Dia jatuh di kamar mandi, katanya sudah mengeluh pusing sejak kemarin malam, tapi dia melarang kami memberitahumu. Katanya anakku sedang banyak kerjaan, jangan diganggu. Kata-kata itu menghantam Baskara lebih keras dari tamparan manapun. Ia teringat betapa kasarnya ia membentak ibunya tadi malam, saat ibunya mungkin sedang menahan rasa sakit yang luar biasa, demi menunggu kepulangannya. Baskara memacu motornya menuju klinik dengan air mata yang mulai mengaburkan pandangannya. Di sepanjang jalan, ia teringat semua hal kecil yang selama ini ia anggap sebagai gangguan. Sambal teri yang tidak pernah ia makan, baju yang selalu rapi di dalam lemari, dan doa pendek yang selalu ia dengar setiap kali ia berangkat kerja. Ia menyadari bahwa kebisingan di dapur adalah cara ibunya mengatakan, "Aku mencintaimu," dan aroma terasi itu adalah bukti bahwa ada seseorang yang peduli pada perutnya sebelum ia sendiri memikirkannya. Sesampainya di koridor klinik yang berbau obat, Baskara merasa kakinya lemas. Ia melihat sosok ibunya yang terbaring lemah di atas ranjang, dengan selang infus terpasang di tangannya, yang sudah keriput. Baskara melangkah perlahan mendekati ranjang itu. Lestari membuka matanya, dan bukannya marah atau mengeluh, ia justru tersenyum lemah. "Maaf ya Bas, Ibu tidak sempat masak sarapan hari ini. Kamu pasti lapar," bisiknya dengan suara yang hampir hilang. Baskara tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin, namun tetap memberikan kehangatan yang paling ia rindukan. "Maafkan aku Bu, maafkan aku yang selalu marah," isaknya di antara helaan napas yang sesak. Di atas nakas kecil di samping ranjang, ia melihat sebuah kantong plastik yang ternyata dibawa oleh Pak Jaka tadi. Isinya adalah kotak makan siang yang kemarin ia tolak. Ibunya menyimpannya, berharap anaknya akan berubah pikiran. Seminggu kemudian, suara sreng, sreng, tak, itu kembali terdengar. Tapi kali ini, Baskara tidak menutup telinganya dengan bantal. Ia bangun dengan senyum, bergegas ke dapur, dan mengambil alis sutil dari tangan ibunya yang masih tampak pucat. "Biar aku saja Bu, Ibu duduk saja dan beritahu aku kalau bumbunya kurang garam," katanya sambil mencium kening ibunya. Pagi itu, aroma terasi tercium, lebih harum dari biasanya. Baskara menyadari bahwa keheningan adalah pelajaran paling pahit, dan ia berjanji tidak akan membiarkan rumah itu sepi lagi. Ternyata, cinta paling tulus tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata manis di kafe mewah, melainkan dalam sepiring nasi goreng hangat, yang disiapkan dengan doa di dapur yang sederhana.